Cerita dimulai di gedung keuangan Haitang, yang terletak di kota Singlong, sebuah bangunan pencakar langit yang berdiri megah sebagai pusat aktivitas finansial. Di salah satu ruangan kantor gedung tersebut, suasana mulai memanas. Seorang pria muda yang tampak frustasi dan marah, bernama Yang Chen, menghadap atasannya, Zhang Jingyan. Dengan nada kesal, Yang Chen menyampaikan protesnya. Ia merasa telah mengerjakan seluruh proyek yang ada, namun namanya tidak dicantumkan dalam laporan resmi, dan ia juga tidak menerima bagian dari hasil kerja keras tersebut. Zhang Jingyan, pria tua berkepala pelontos yang duduk santai di kursi direktur, menanggapinya dengan angkuh. Ia menjelaskan bahwa semua hasil kerja yang dilakukan oleh Yang Chen sepenuhnya milik perusahaan, dan karena ia adalah pemilik perusahaan, maka semua itu otomatis menjadi miliknya. Ekspresi wajah Zhang menunjukkan kesombongan, seolah tidak menganggap serius pengorbanan Yang Chen. Mendengar hal itu, Yang Chen semakin marah. Ia merasa ucapan atasannya tidak masuk akal dan benar-benar merendahkan dirinya. Dengan emosi yang tak terbendung, ia menyatakan bahwa hanya orang bodoh yang akan terus bekerja untuk seseorang seperti Zhang Jingyan. Setelah itu, Yang Chen berbalik dan pergi meninggalkan ruangan, mengambil keputusan untuk berhenti dari pekerjaannya. Wajahnya penuh dengan tekad, tetapi juga kemarahan yang belum reda. Tak lama kemudian, ia terlihat di ruang kerja yang lebih terbuka, sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam sebuah kotak kardus. Beberapa buku, dokumen, dan alat tulis ia kumpulkan satu persatu. Dua rekan kerjanya datang menghampiri. Salah satu dari mereka, dengan wajah prihatin, mencoba menenangkan Yang Chen. Ia menyatakan bahwa semua orang sudah tahu seperti apa sifat asli Tuan Zhang, dan memaklumi keputusan Yang Chen untuk pergi. Setelah mengemasi barang-barangnya ke dalam kardus, Yang Chen masih terlihat diliputi emosi dan kekecewaan. Salah satu rekannya berusaha menenangkannya, mengingatkan bahwa semua orang sudah mengetahui bagaimana sifat asli Tuan Zhang. Namun, belum sempat Yang Chen menenangkan dirinya, rekan lainnya menyampaikan kekhawatiran yang berbeda. Ia menyebutkan kondisi ayah pacar Yang Chen yang lumpuh, dan mempertanyakan bagaimana mereka akan bertahan hidup tanpa penghasilan jika Yang Chen berhenti bekerja. Ucapan itu membuat Yang Chen terdiam. Ia menunduk sejenak sambil memandangi sebuah bingkai foto di tangannya, sebuah potret kebahagiaan dirinya bersama sang kekasih. Wajah mereka tersenyum dalam kebersamaan, meski kini kebahagiaan itu terasa jauh. Dengan suara mantap dan tatapan yakin, Yang Chen menjelaskan bahwa orang tuanya telah meninggalkannya sebuah rumah dan sebuah mobil sebelum mereka meninggal dunia. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan menyerah. Ia menegaskan niatnya untuk sementara waktu menjadi pengemudi taksi online demi tetap bertahan hidup. Ia yakin mampu menjalaninya. Tak lama kemudian, Yang Chen turun ke tempat parkir sambil membawa kotak berisi barang-barangnya. Ia tampak serius sambil melihat layar ponsel. Namun yang menantinya di sana bukanlah dukungan atau kabar baik. Sebuah pesan masuk dari kekasihnya, pesan yang membuat langkahnya terhenti. Dalam pesan itu, sang kekasih mengakhiri hubungan mereka. Ia mengatakan bahwa Yang Chen tidak bisa memberikan kehidupan seperti yang ia harapkan. Bahwa mereka berdua tidak berada di dunia yang sama, dan sudah saatnya mereka melepaskan satu sama lain. Pesan itu ditutup dengan pernyataan bahwa ia akan tetap mengejar mimpinya, dan mulai saat itu ia akan meninggalkan Yang Chen. Yang Chen terpaku di tempat parkir, ponsel masih tergenggam di tangan, dan dunia di sekelilingnya terasa makin sunyi. Setelah menerima pesan putus dari kekasihnya, Yang Chen mencoba menghubungi kembali. Ia berharap masih ada penjelasan atau kesempatan untuk bicara. Namun, teleponnya hanya disambut dengan suara otomatis, pihak yang ia tuju tidak dapat dihubungi. Perasaan kecewa semakin dalam. Dengan emosi yang memuncak, Yang Chen menutup telepon dan terduduk di samping mobilnya. Ia menutupi wajah dengan lengannya, berusaha menahan emosi. Dalam hati, ia menyalahkan nasib. Baginya, hari ini adalah hari terburuk. Semua janji dan kata-kata indah sebelumnya hanya terasa seperti ejekan baginya sekarang. Namun di tengah keterpurukan itu, Yang Chen mulai bangkit. Ia menyadari bahwa mengasihani diri sendiri tidak akan mengubah keadaan. Ia memutuskan untuk melupakan semua kesedihan, dan bertekad melanjutkan hidupnya. Dengan tegas, ia menutup bagasi mobil dan berkata pada dirinya sendiri bahwa tak peduli seberapa sulit hidup ke depan, ia harus tetap berjalan. Malam ini, ia bahkan telah memesan tempat untuk makan malam, sebuah perpisahan simbolis untuk menandai keputusannya meninggalkan pekerjaan dan kehidupan lamanya. Meski ia harus makan malam sendirian, ia tetap akan menjalaninya. Tepat saat itu, sebuah notifikasi muncul di layar aplikasinya. Sebuah permintaan mengemudi muncul dalam radius 1 km.
Sistem navigasi segera menampilkan rute. Perintah dari aplikasi menyatakan bahwa ia telah menerima pesanan, dan sistem panduan akan membantunya menuju penumpang. Dengan sekali sentuhan di layar, Yang Chen mengkonfirmasi penerimaan pesanan. Ia kemudian menyalakan mobil dan mulai melaju keluar dari tempat parkir. Mobil itu pun perlahan melaju di antara deretan kendaraan lain, menuju permulaan baru, pekerjaan baru, dan mungkin takdir baru. Sesampainya di titik penjemputan, ia menghubungi penumpang tersebut. Dengan nada profesional, ia memberitahu bahwa dirinya sudah berada di lokasi dan menanyakan posisi penumpangnya. Namun, respons yang ia terima membuatnya terkejut. Penumpang tersebut mengaku baru saja mulai merias diri, tepatnya baru memakai alas bedak, dan butuh sekitar 20 menit lagi untuk bersiap. Merasa waktunya terbuang sia-sia, Yang Chen mempertanyakan mengapa penumpang itu memesan mobil sebelum siap. Ia menyarankan agar pemesanan dilakukan setelah riasan selesai, bukan sebaliknya. Penumpang tersebut, tanpa rasa bersalah, menjawab bahwa riasannya hampir selesai, dan meminta waktu sekitar setengah jam lagi. Bahkan, ia mengancam akan mengeluh ke pihak aplikasi jika Yang Chen membatalkan pesanan. Kesabaran Yang Chen akhirnya habis. Ia menutup telepon sambil menyebut bahwa penumpang tersebut hanya membuang-buang waktunya. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi masuk ke aplikasinya. Ternyata, ia mendapat keluhan resmi. Penumpang itu melaporkannya sebagai pengemudi terburuk yang pernah mereka temui. Dalam laporan disebutkan bahwa Yang Chen marah-marah, membatalkan pesanan, dan bersikap sangat kasar. Dengan ekspresi campur aduk antara marah dan tak percaya, Yang Chen hanya bisa menghela napas. Tapi sebelum ia bisa merespons lebih jauh, matanya membelalak karena terjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Cahaya misterius memenuhi mobilnya. Dari dalam cahaya tersebut, muncul seorang gadis cantik berambut merah muda dengan mata hijau cerah, mengenakan pakaian seperti dari dunia fantasi. Gadis itu mengumumkan bahwa sistem telah mendeteksi bahwa Yang Chen memenuhi syarat untuk terikat pada sistem. Sistem yang ia sebut sebagai sistem hadiah ulasan buruk, kini menawarkan kontrak padanya. Sambil melayang di hadapan Yang Chen, gadis itu bertanya apakah ia bersedia mengikat dirinya pada sistem tersebut. Yang Chen yang masih duduk di kursi kemudi, hanya bisa menatap dengan wajah penuh keterkejutan sambil berteriak. Apa yang sedang terjadi? Setelah mendengar penjelasan dari sistem misterius yang berbentuk seorang gadis cantik berambut merah muda, Yang Chen masih terlihat bingung dan tak percaya. Ia mengingat kembali bahwa orang-orang biasanya mendapat hadiah dari ulasan yang baik, bukan dari ulasan buruk. Namun gadis sistem itu menjelaskan dengan nada tenang namun meyakinkan. Ia menyatakan bahwa sistem ini berbeda. Selama Yang Chen terikat padanya, maka setiap keluhan atau ulasan buruk yang diterima akan langsung menghasilkan imbalan. Sistem bahkan menambahkan, bahwa bentuk imbalan itu bisa sangat beragam, mulai dari uang tunai, barang mewah, kendaraan mahal, hingga kemampuan atau skill khusus. Penjelasan tersebut langsung menyulut semangat Yang Chen. Ia menganggap sistem ini seperti buff permanen dalam dunia game. Dengan mata berbinar penuh ambisi, ia menyatakan keinginannya untuk mengikat kontrak dengan sistem. Saat itu juga, sistem menerima persetujuan tersebut dan memulai proses pengikatan. Namun proses itu tidak biasa. Tanpa peringatan, gadis sistem itu mendekat dengan lembut, lalu menempelkan bibirnya ke bibir Yang Chen dalam ciuman panjang dan dalam. Aura emas berkilauan mengelilingi mereka, menandakan ikatan kontrak telah benar-benar terjadi. Setelah proses itu selesai, sang sistem menjelaskan bahwa sistem hadiah ulasan buruk kini resmi tertanam dalam tubuh pengguna. Ia kemudian memberikan arahan, jika ada penumpang menyebalkan, Yang Chen boleh sengaja membuat mereka memberi ulasan buruk, dan sistem akan memberinya hadiah langsung. Namun sistem juga menekankan bahwa untuk menjaga performa di aplikasi, Yang Chen juga harus mengumpulkan ulasan baik agar tetap mendapat prioritas dalam pesanan. Strategi yang seimbang antara ulasan buruk untuk hadiah dan ulasan baik untuk reputasi sangat diperlukan. Tak lama kemudian, sistem memberikan imbalan pertama sebagai bentuk penyambutan. Ia menyatakan bahwa karena keluhan dari penumpang wanita sebelumnya, Yang Chen sekarang diberikan hadiah luar biasa. 28% saham dari grup Hotel Pulau, menjadikannya pemegang saham terbesar kedua di perusahaan tersebut. Sistem lalu menyarankan Yang Chen untuk segera makan malam di Hotel Pulau, tempat di mana dirinya kini memiliki kekuasaan finansial. Surat perjanjian pengalihan saham akan dikirim menyusul. Yang Chen hanya bisa terdiam. Dalam waktu singkat, hidupnya yang penuh tekanan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa, berkat sistem yang tidak biasa. Setelah resmi terikat dengan sistem hadiah ulasan buruk, Yang Chen tampak sangat bersemangat.
Ia menyadari bahwa hadiah pertamanya, saham besar di grup Hotel Pulau, diberikan hanya karena satu ulasan buruk. Dengan ekspresi berbinar dan suara penuh semangat, ia berkata dalam hati bahwa sistem ini sungguh luar biasa. Ia tak menyangka bisa menerima hadiah sehebat itu hanya sesaat setelah kontrak terikat. Namun, tak lama setelah itu, sistem dinonaktifkan sementara. Di tengah antusiasmenya, sebuah notifikasi baru masuk ke aplikasinya. Suara dari aplikasi taksi online memberitahu bahwa ada permintaan penjemputan baru. Penumpang tersebut berjarak 1,2 km dari lokasinya saat ini, dan tujuan akhir mereka ternyata adalah Hotel Pulau, tempat di mana Yang Chen kini menjadi pemegang saham utama. Dengan semangat yang tak kalah besar, Yang Chen langsung tersenyum puas. Ia menyebut bahwa hari ini benar-benar hari keberuntungannya. Bukan hanya ia mendapat saham, tapi juga kesempatan langsung untuk pergi ke hotel tersebut, menikmati fasilitas, sekaligus mengambil dokumen perjanjian pengalihan hak saham seperti yang dijanjikan sistem. Tanpa ragu, ia pun menyetujui pesanan tersebut, dan sistem menampilkan pemberitahuan bahwa pesanan telah diambil. Yang Chen pun melajukan kendaraannya, dengan hati penuh keyakinan bahwa hidupnya kini benar-benar telah berubah. Setelah beberapa saat Yang Chen tiba di lokasi pemesan taksi online, ia terlihat sedang memanggil seorang wanita sambil menjelaskan kalau ia adalah supir taksi online wanita itu yang berdiri di pinggir jalan menunggu taksinya, dan saat mendengar suara Yang Chen, ia menyapa balik Yang Chen. Tanpa berlama-lama wanita itu masuk ke dalam mobil dan beranjak pergi. Di dalam mobil dijelaskan wanita itu bernama Wang Jiayi. Ia duduk sambil menyilangkan pahanya, namun ia merasa risih karena Yang Chen menatapnya dari cermin, lalu bertanya pada Yang Chen mengapa ia menatapnya. Seketika Yang Chen sedikit terkejut dengan itu, ia menjelaskan dengan canggung kalau dia hanya sedang melihat ke belakang bukan ke arahnya, serta berkata pada Wang Jiayi kalau dirinya pikir Wang Jiayi tidak tahu cara mengemudi. Namun Wang Jiayi tidak terima dengan perkataan itu. Dengan tegas ia bertanya pada Yang Chen bagaimana dia bisa mengatakan kalau ia tidak tahu cara mengemudi. Ia melanjutkan kalau Yang Chen adalah driver yang buruk. Ia memberitahu Yang Chen kalau ini terlalu lambat. Tiba-tiba tanpa aba-aba Yang Chen menekan gas mobil itu dengan sangat dalam. Di saat yang bersamaan Wang Jiayi sangat terkejut dengan lonjakan kecepatan mobil yang ditumpangi. Ia juga mulai panik dan bertanya pada Yang Chen apa yang sedang ia lakukan. Lalu menyuruh Yang Chen untuk tenang. Terlihat mobil yang dikendarai Yang Chen yang berwarna putih melaju sangat kencang menyalip mobil-mobil yang ada di depannya. Saat itu juga terdengar suara Wang Jiayi yang berada di dalam mobil yang memanggil Yang Chen untuk meminta maaf padanya. Di dalam Wang Jiayi dengan tubuh gemetaran dan dengan tangan kanan yang memegang pegangan karena merasa takut, memanggil Yang Chen dengan sebutan Tuan, lalu kembali meminta maaf pada Yang Chen, serta meminta untuk memelankan mobilnya. Dengan wajah yang semakin mengeluarkan keringat, ia kembali meminta untuk memelankan mobilnya namun kali ini ia meminta dengan suara keras karena sudah tidak kuat menahan ketakutannya. Yang Chen yang sedang mengemudi mobilnya, nampak sedikit tersenyum lebar seakan menikmati keindahan ini. Dengan suara tenang ia menyuruh Wang Jiayi untuk tenang, karena dirinya tidak akan membunuhnya, lalu memberitahu kalau dirinya juga ada di mobil yang sama. Ia melanjutkan kalau Wang Jiayi ingin dirinya pelan makan ia harus memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Di belakang Wang Jiayi menangis terseduh-seduh karena merasa ketakutan. Dengan suara terbata-bata ia memutuskan untuk memanggil Yang Chen dengan sebutan ayah. Seketika Yang Chen menekan rem mobilnya sambil menyebut Wang Jiayi adalah gadis baik. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka berdua tiba di lokasi tujuan. Di dalam Yang Chen memberitahu Wang Jiayi kalau mereka sudah tiba di Hotel Pulau. Dengan suara keras Yang Chen menyuruh Wang Jiayi untuk segera keluar dari mobilnya. Saat Wang Jiayi keluar dari mobil sambil masih menangis serta tubuh yang masih gemetaran, berkata pada Yang Chen kalau ia sudah keterlaluan, ia melanjutkan kalau dirinya mengeluh mengenainya, lalu menjelaskan kalau itu mengemudi yang berbahaya. Wang Jiayi juga menambahkan kalau dirinya akan memberi Yang Chen ulasan buruk serta akan memanggil polisi. Di sisi lain Yang Chen yang berada di dalam, tidak menanggapi perkataan Wang Jiayi. Ia terlihat bingung saat memandangi jendela sistem yang tiba-tiba muncul di depannya. Di situ jendela sistem itu memberi selamat pada Yang Chen lalu menjelaskan kalau Yang Chen mendapatkan ulasan buruk. Hadiahnya adalah kepemilikan gedung keuangan hitam, tolong ambil penyerahannya dan akta bangunannya besok. Setelah melihat pemberitahuan sistem ia terlihat sedang gembira. Dalam hatinya ia menjelaskan kalau dirinya dulu bekerja di gedung keuangan Haitang, dan itu akan ia dapatkan semuanya kembali. Pada keesokan harinya di dalam restoran pulau, terlihat Yang Chen yang sedang berjalan sambil menaruh tangan ke saku ke arah Wang Jiayi. Melihat keberadaan Yang Chen Wang Jiayi sedikit tersentak kaget.
Tanpa mengetahui maksud Yang Chen datang ke tempat itu, dan dengan wajah yang sedikit kesal Wang Jiayi tiba-tiba bertanya pada Yang Chen apakah ia menguntit dirinya, lalu melanjutkan kalau Yang Chen sangat berani. Dengan suara keras Wang Jiayi juga menyebut Yang Chen seorang brengsek. Di situ Yang Chen hanya tersenyum lebar sambil memanggil Wang Jiayi dengan sebutan sayang. Dengan suara lembut, ia menyuruh Wang Jiayi untuk tidak menyebut dirinya sendiri. Ia melanjutkan kalau ia sudah membuat reservasi sendiri. Setelah itu Yang Chen mengambil handphonenya lalu menunjukkan ke kasir restoran itu buktinya. Dengan ramah kasir tersebut menjelaskan kalau Yang Chen setnya berada di meja 8. Kasir itu melanjutkan kalau ia akan memimpin jalan untuk Yang Chen. Saat itu juga kasir itu menambahkan kalau manajernya memintanya untuk memberikan dokumen itu pada Yang Chen. Terlihat dokumen itu bertuliskan perjanjian pengalihan hak saham. Setelah itu kasir itu dengan senyum manisnya memanggil Yang Chen dengan sebutan Tuan, lalu memberikan arahan pada Yang Chen kalau ia harus lewat jalan yang diarahkan oleh kasir itu. Dengan wajah yang sumringah Yang Chen hanya mengucapkan terima kasih. Di sisi lain Wang Jiayi yang memandang Yang Chen dari belakang, bergumam dalam hati, kalau dirinya salah menilai Yang Chen, namun ia juga menjelaskan kalau ia tidak akan memaafkan Yang Chen. Setelah beberapa saat, Yang Chen akhirnya tiba di mejanya. Saat itu kasir itu menyuguhkan secangkir kopi, dan memberitahu Yang Chen untuk menunggunya sebentar karena ia akan segera membawakan sebuah makanan. Di situ Yang Chen hanya menanggapinya dengan diam. Setelah kasir itu pergi terlihat Wang Jiayi berjalan di samping tempat duduk Yang Chen dengan raut wajah yang masih kesal. Yang Chen yang akan meminum kopinya terlihat sedikit terkejut saat melihat keberadaan Wang Jiayi. Saat itu ternyata Wang Jiayi tengah menghampiri seorang laki-laki. Dijelaskan laki-laki itu bernama Zhang Long. Dengan sedikit tersenyum, Wang Jiayi bertanya pada Zhang Long apakah ia adalah orang yang bernama Zhang Long. Zhang Long memberitahu kalau itu benar, kalau ia adalah Zhang Long. Zhang Long balik bertanya pada Wang Jiayi apakah ia juga Wang Jiayi. Setelah itu Zhang Long melanjutkan, kalau Tuan Wang memberitahu dirinya tentangnya, lalu menyuruh Wang Jiayi untuk segera duduk. Di sisi lain Yang Chen yang akan meminum kopinya, mendengar pembicaraan mereka lalu mencoba menebak kalau mereka sepertinya sedang kencan buta. Saat Yang Chen meminum kopinya terdengar suara seseorang tengah membuka pintu dengan keras. Di situ Yang Chen hanya melirik ke arah sumber suara itu. Terlihat di depan pintu restoran terdapat dua orang perempuan dan satu laki-laki tua di tengahnya. Nampak mereka seperti sebuah pasangan. Dijelaskan wanita berbaju putih itu bernama Zhao Feifei dan wanita yang berbaju merah adalah Chen Xinyi. Serta pak tua itu bernama Tuan Li. Saat itu Yang Chen bergumam dalam hati kalau ia tidak menyangka bertemu mereka di sini. Setelah itu Chen Xinyi memanggil Tuan Li. Ia memberitahu Tuan Li kalau ia melihat temannya, lalu meminta untuk permisi sebentar. Di situ Tuan Li hanya menanggapi dengan diam sambil mengerutkan keningnya. Ternyata Xinyi menghampiri Yang Chen dengan wajah sinisnya ia. Tanpa basa-basi Xinyi berkata pada Yang Chen, kalau ia keterlaluan. Ia menjelaskan kalau Fei Fei telah putus dengannya. Lalu bertanya pada Yang Chen apa yang ia sedang lakukan di sini. Ia kembali bertanya apakah Yang Chen di sini ingin membuat masalah pada mereka. Namun, Yang Chen hanya meniup kopinya yang masih panas, seakan tidak menggubris perkataan Xinyi. Setelah itu sambil memegang kopinya Yang Chen berkata pada Xinyi kalau ia jangan menyanjung diri sendiri. Ia menjelaskan kalau dirinya tidak tertarik padanya, serta menyebut Xinyi seorang wanita penggali emas. Yang Chen melanjutkan, ia bertanya pada Xinyi kalau ia berusia awal 20 tahun, namun mengapa ia berkencan dengan pria parubaya, apakah ia tidak malu? Mendengar ucapan Yang Chen seketika Xinyi sangat marah. Ia mengebrak meja sambil menatap tajam ke arah Yang Chen serta menyebut namanya dengan nada tinggi. Terlihat Yang Chen sedikit terkejut dengan reaksi Xinyi. Di sisi lain Tuan Li yang berada di belakang Xinyi bertanya pada Xinyi apakah ia baik-baik saja. Mendengar suara Tuan Li, Xinyi dengan suara lembut menjelaskan kalau dirinya baik-baik saja. Lalu Xinyi menyuruh Tuan Li untuk menuju ke mejanya. Ia juga menjelaskan kalau ia akan segera menyusulnya setelah urusannya selesai. Di belakang, Tuan Li nampak sedikit curiga, dengan wajah yang mengisyaratkan kesombongan. Ia menjelaskan pada Xinyi kalau ia melihat Xinyi punya masalah dengannya. Tuan Li melanjutkan, bertanya pada Yang Chen, siapa kamu anak muda? Di sisi lain Fei Fei hanya menatap kebingungan, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Namun Yang Chen tidak menjawab pertanyaan itu, ia hanya tersenyum lebar lalu menjelaskan pada Tuan Li kalau ia adalah mantan Zhao Fei Fei. Ia melanjutkan kalau ia baru saja putus dengannya hari ini. Setelah itu Yang Chen bertanya pada Tuan Li kapan ia dan Fei Fei berkencan. Setelah itu ia kembali bertanya pada Tuan Li apakah ia simpanannya.
Mendengar ucapan Yang Chen, Tuan Li sedikit kesal lalu memegang wajah Fei Fei sambil bertanya kebenaran penjelasan itu. Di situ Fei Fei sedikit terkejut melihat reaksi Tuan Li yang tiba-tiba berubah padanya. Mendengar pertanyaan Tuan Li, seketika Fei Fei menangis. Sambil mengusap-usap air matanya dan dengan suara terbata-bata ia menjelaskan pada Tuan Li kalau ia sudah bilang pada Yang Chen kalau ia ingin putus sejak lama, namun Yang Chen tidak menyetujuinya. Fei Fei melajukan kalau ia bilang ia ingin mengakhirinya hari ini, namun Yang Chen mengikutinya ke sini dan bahkan salah menuduh dirinya. Dengan suara keras Fei Fei menyebut Yang Chen seorang bajingan. Setelah itu Tuan Li memeluk Fei Fei, lalu memberitahunya kalau itu bukan salahnya, serta menyuruh Fei Fei untuk tidak marah. Tuan Li melanjutkan kalau ia sendiri akan mengurus Yang Chen. Fei Fei yang berada di pelukan Tuan Li hanya menanggapi dengan terus menangis, seakan mencoba menutup kesalahannya. Nampak Tuan Li berdiri kokoh di hadapan Yang Chen. Dengan tegas Tuan Li memberitahu Yang Chen untuk tidak mengganggu pacarnya. Melihat Tuan Li berkata seperti itu, Yang Chen yang akan meminum kopinya sedikit tersentak kaget dengan perkataan itu. Saat itu Tuan Li memanggil kasir restoran tempat itu dengan tegas. Ia meminta kasir itu untuk memanggil manajernya karena ia ingin bicara dengannya. Namun kasir itu sedikit terkejut dan hanya menyetujui permintaan itu. Di sisi lain Fei Fei terlihat sedang berbicara dengan Yang Chen dengan suara keras. Ia memberitahu Yang Chen untuk segera pergi kalau ia tidak mau mendapat masalah. Sambil memegang kopinya di situ Yang Chen hanya menanggapi dengan diam. Dari kejauhan, Wang Jiayi melihat Yang Chen yang berhadapan dengan Tuan Li yang sedang mendapatkan masalah. Ia hanya sedikit tertawa, dalam benaknya ia berpikir kalau Yang Chen benar-benar orang yang aneh. Ia mencoba melihat bagaimana Yang Chen akan keluar dari masalahnya. Setelah beberapa saat, terlihat Zhang Long menghampiri Wang Jiayi. Zhang Long bertanya pada Wang Jiayi apakah dia kenal dengan pria itu. Namun Wang Jiayi mengangkat tangannya lalu menjawab dengan tegas pada Zhang Long kalau ia tidak kenal. Kemudian Wang Jiayi menjelaskan kalau Yang Chen hanyalah seorang driver taksi online, ia hanya mengantarnya ke sini. Dengan wajah penuh penyesalan, Wang Jiayi melanjutkan kalau pria itu sangat kasar. Ia bahkan ingin menabrakkan mobilnya karena suasana hatinya yang sedang buruk. Wang Jiayi juga menambahkan kalau dirinya takut, pria itu bahkan menyuruh dirinya memanggilnya dengan sebutan ayah, lalu akan melepas dirinya. Setelah itu ia memberinya ulasan buruk setelah ia keluar dari mobilnya. Mendengar penjelasan Wang Jiayi, seketika Zhang Long sangat marah, ia bergumam, bagaimana pria itu bisa melakukan itu. Setelah itu Zhang Long berkata kalau pria itu sudah keterlaluan. Terlihat Zhang Long juga tidak terima. Ia memanggil Wang Jiayi dengan sebutan Nona Wang, lalu meminta untuk permisi sebentar pada Wang Jiayi, karena ia akan memberi pria itu pelajaran terlebih dahulu. Namun Wang Jiayi mencoba untuk menghentikan tindakan Zhang Long dengan memegang tangannya. Di sisi lain Yang Chen yang melihatnya kedatangan Zhang Long hanya duduk diam sambil menikmati kopinya seolah telah menunggu kedatangan Zhang Long. Dengan wajah kesalnya Zhang Long memanggil Yang Chen dengan sebutan sobat. Ia bertanya pada Yang Chen apakah ia menyinggung Nona Wang ketika ia mengantarnya. Dengan wajah sinisnya, Yang Chen kembali bertanya pada Zhang Long apa masalah buatnya, serta bertanya siapa dirinya. Namun Zhang Long yang tidak terima menjelaskan dengan suara lantang kalau dirinya adalah Zhang Long kencan butanya. Setelah itu Zhang Long memberitahu Yang Chen kalau ia harus meminta maaf pada Nona Wang dengan berlutut sekarang. Lalu dirinya akan melepaskannya. Di belakang Wang Jiayi hanya menatap mereka dengan ketegangan. Yang Chen yang tidak terima, ia memberitahu Zhang Long kalau ia terlalu berani, serta Yang Chen bertanya pada Zhang Long siapa ayahnya. Dengan nada sombong Zhang Long memberitahu kalau ayahnya adalah presiden perusahaan investasi Tianmu. Setelah itu Zhang Long juga memberitahu kalau ayahnya juga akan berinvestasi di grup hotel pulau. Ia juga melanjutkan dengan memberitahu Yang Chen kalau dia akan memasukkannya ke blacklist selama dirinya mau. Di situ Yang Chen hanya menanggapi dengan santai sambil berkata pada Zhang Long dan Tuan Li, kalau ia ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan padanya. Mendengar ucapan Yang Chen, nampak mereka berdua hanya menatap Yang Chen dengan sinis. Setelah itu terlihat seseorang sedang berjalan ke arah mereka, terlihat dari belakang Tuan Li seorang laki-laki yang menghampiri mereka, dan memanggil Tuan Li untuk menanyakan kabar. Karena mereka lama tidak berjumpa, namun Tuan Li hanya melirik ke arah suara itu. Pria itu juga memanggil Zhang Long dengan sebutan Tuan Zhang, serta memberitahu kalau dirinya juga senang bertemu dengannya. Pria itu juga berkata kalau hari ini hari keberuntungannya, karena merasa terhormat karena memiliki mereka berdua di sini. Namun di situ Zhang Long hanya menanggapi dengan angkuh.
Di sisi lain Tuan Li dengan kesal dan suara keras memberitahu pria itu kalau hari ini adalah hari ulang tahun pacarnya. Ia juga melanjutkan kalau dirinya memutuskan untuk makan malam di sini, namun mantannya terus mengganggunya, lalu menambahkan kalau itu sangat menyebalkan. Setelah itu Tuan Li memanggil pria itu dengan sebutan Cheng, untuk meminta tolong mengeluarkannya dari sini. Zhang Long juga memberitahu kalau dirinya juga mengadakan kencang buta di sini, dan pasangannya tersinggung olehnya. Lalu meminta Chang untuk mengeluarkannya dari sini, karena ia tidak ingin melihat dia di ruangan ini. Mendengar keluhan mereka berdua, pria itu sedikit tertawa dan berkata pada mereka berdua kalau dia sangat berani menyinggung Anda. Pria itu juga melanjutkan kalau dirinya akan menghadapinya, lalu bertanya siapa orang itu. Seketika Tuan Li dan Zhang Long menatap ke arah Yang Chen dan memberitahu kalau itu orangnya, namun di situ Yang Chen tanpa gentar hanya memegang cangkirnya dan merespon dengan santai. Melihat keberadaan Yang Chen, seketika pria itu terkejut, dalam benaknya ia melihat foto Yang Chen, lalu memberitahu kalau dewa baru saja mengumumkan bahwa Yang Chen adalah pemegang saham baru. Tanpa basa-basi pria itu memanggil security untuk membawa Li Cheng dan Zhang Long keluar dari sini secepatnya, serta melarang mereka datang ke hotel kami, lalu memberitahu kalau mereka berdua tidak diterima lagi di sini. Dari belakang, mereka berdua terkejut bukan main. Tuan Li mencoba menyuruh pria itu untuk menunggu. Ia memanggil Tuan Cheng lalu bertanya apakah ia mendengarnya dengan benar, lalu menjelaskan kalau dirinya adalah pemasok makanan hotel ini. Ternyata pria itu bernama Cheng Dao. Zhang Long yang berada di samping Tuan Li, memanggil Cheng Dao, lalu bertanya apakah dia sudah gila, serta menjelaskan kalau ayahnya akan berinvestasi di hotel ini. Namun Cheng Dao tidak menanggapi penjelasan mereka. Dengan wajah ramah ia hanya memperkenalkan Yang Chen, kalau ia adalah pemegang saham baru terbesar kedua di perusahaan mereka. Dengan sedikit sombong Yang Chen hanya memuji Chang Dao dengan berkata kalau dia sangat bagus sekali. Mendengar ucapan Chang Dao seketika Tuan Li dan pacar-pacarnya terkejut sejadi-jadinya. Tuan Li bertanya untuk memastikan apakah dia pemegang saham terbesar kedua di sini. Di sisi lain, Wang Jiayi yang memperhatikan Yang Chen juga sedikit terkejut dengan itu. Dalam hatinya ia bertanya-tanya mengapa Yang Chen menjadi driver taksi online, lalu mengira-ngira kalau Yang Chen melakukan itu hanya untuk mencari pengalaman hidup, serta berkata kalau ia tidak heran kalau dia begitu angkuh. Yang Chen dengan senang memberitahu Li Cheng kalau mulai sekarang ia bukan lagi pemasok makanan di hotel ini, dan juga memberitahu Zhang Long kalau ia tidak akan mengambil dananya. Setelah itu Yang Chen menyuruh security untuk melempar mereka berdua keluar. Di sisi lain Fei Fei dalam hati bertanya-tanya bagaimana ia bisa putus dengan Yang Chen, serta berkata pada dirinya sendiri kalau itu sangat bodoh. Dengan sedikit menangis karena penyesalan ia berpikir apa yang ia harus lakukan. Dalam pikirannya apakah Yang Chen akan memaafkannya jika dirinya memohon padanya. Tanpa aba-aba Fei Fei berlutut sambil menangis, lalu memanggil Yang Chen untuk meminta maaf, serta menjelaskan kalau Li Chang hanya memegang tangannya. Ia melanjutkan kalau dirinya tidak berhubungan badan dengannya. Setelah itu Fei Fei menyuruh Yang Chen untuk percaya padanya karena ia masih miliknya, lalu menambahkan kalau ia mencintainya. Namun tiba-tiba dari belakang Fei Fei, Sinyi menyelonong memanggil Yang Chen untuk memberitahunya kalau Zhao Fei Fei adalah wanita penggali emas, lalu meminta Yang Chen untuk tidak percaya pada wanita jalang itu. Sinyi melanjutkan, menyuruh Yang Chen untuk melihat dirinya, lalu memberitahunya kalau dirinya masih suci. Di sisi lain Tuan Li dengan lembut seolah mencari perhatian Yang Chen memberitahu Yang Chen kalau dirinya tidak tahu kalau Fei Fei adalah pacarnya, lalu menjelaskan kalau ia tahu itu pacarnya ia tidak akan berani berkencan dengannya. Nampak Yang Chen hanya meminum minumannya tanpa mendengar ucapan Tuan Li. Setelah itu Yang Chen meletakkan minumannya dengan sangat keras hingga menimbulkan suara. Dengan sorot mata yang tajam, Yang Chen memanggil Tuan Cheng untuk melempar mereka keluar. Tanpa basa-basi Chang Dao dengan sigap mematuhi perintah itu, dengan tegas ia memanggil security untuk mengeluarkan mereka semua. Dari belakang security bergegas mematuhi perintah itu. Saat mereka dibawa oleh para security, Sinyi memanggil Yang Chen dengan suara keras untuk meminta tolong. Di selang itu Tuan Li juga memanggil Yang Chen untuk meminta maaf, namun Yang Chen tidak menanggapi itu.